Lima tasta'jilun. Kamu tuh kenapa sih buru-buru banget? Lima tasta'jilun. Kamu tuh kenapa sih nggak sabaran? Tergesa-gesa. Tasta'jil. Ayo cepat. Berdoa pagi subuh-subuh. Ya Allah, kalau bisa hamba mau motor ya Allah. Duhan nanti udah di garasi motornya ya Allah. Wah, dia pengennya tuh cepet gitu. Ya kadang kita juga lupa sadar diri sih. Minta apa-apa maunya cepet. Giliran kita disuruh apa, suruh taat maunya lambat. Aduh. Kadang-kadang kita gitu aja, Rin. Giliran kita pengen sesuatu, kadang-kadang kita gitu ya. Kadang-kadang kita itu pas pengen sesuatu maunya cepet, punya cita-cita dan harapan tentang dunia maunya segera, tapi giliran dipanggil untuk memenuhi apa yang Allah minta, kita sering menunda-nunda. Disuruh umroh, padahal duit ada atau ada? Ada. Berangkat umroh enggak? Enggak. Sampai akhirnya, mohon maaf, Allah miskinkan. Baru berpikir, jane, gere, jebule. Lalu kalimat-kalimat itu terlontar. Tahu gitu, dulu pas saya punya duit ya saya berangkat. Haji juga sama. Belum haji beli mobil, belum haji beli rumah, belum haji beli tanah. Hadirin, prioritas kita tuh gimana sih dalam hidup? Belum haji kok beli mobil, aneh gitu hadirin. Mending ngontrak, haji. Mending gak punya rumah tapi haji. Aneh kadang-kadang tuh prioritasnya. Siapa yang diprioritaskan? Allah atau dunia? Allah. Pembuktiannya apa? Beli mobil dulu padahal belum haji. Beli rumah dulu padahal belum haji. Sibuk menambah aset sana kemari. Haji aja belum. Padahal gak ada rukun Islam yang kelima. Beli mobil. Ada gak kayak gitu? Gak ada. Buat apa hadirin? Jual mobil Anda. Kepada siapapun yang punya aset dan Anda belum haji, kalau Anda bertanya kepada saya, jual asetnya. Rumah, tanah, mobil, jual. Gak apa-apa. Motoran lagi. Haji. Anda berat sekali besok Anda meninggal, Anda belum haji sedangkan mobil ada, rumah ada, tanah ada, aset ada. Berat hadirin. Karena tahu hukum haji itu apa? Wajib. Mending gak apa-apa ngontrak, yang penting udah haji. Gak apa-apa belum punya mobil, yang penting udah haji. Jadi skala prioritas itu tuh harus benar-benar ditembak tepat. Apa prioritasnya? Syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji. Udah haji tertunaikan, nikmati dunia. Udah haji, silakan nikmati dunia. Jangan kebalik, mindset kita tuh gak boleh kebalik hadirin. Allah is first. Then you put Allah first, you never be last. Dan kalau kita mengutamakan Allah, memprioritaskan Allah, gak akan ada ceritanya kita diakhirkan. Jadi jangan dibalik nih. Kembali, manusia itu kadang gak sabaran untuk taat. Termasuk diantaranya, saya kan butuh. Pasti yang ada di kepala tuh gitu. Saya kan butuh tanah lagi, saya kan butuh aset lagi, saya kan butuh apa lagi, saya kan butuh ini lagi. Mau sampai mana dikejar hadirin? Punya tanah satu cukup gak kira-kira? Yakin cukup? Hadis Nabi yang bilang, karakter manusia, kata Nabi SAW, kalau punya satu gunung emas, dia akan meminta gunung emas yang kedua. Itu sifat fitrah dasarnya manusia, illa ma rahima rabbi. Quran surah Yunus, Allah berfirman, kecuali yang Allah rahmati. Kita tuh gitu, tergesa-gesa. Tapi gimana nih? Pantas hidup kita pusing mulu, capek mulu, gak ada habisnya. Ngejar dunia terus jemaah. Balik arah lah jemaah, mau sampai kapan ngejar dunia mulu? Umur udah 40, umur udah 50. Udah on the way. Makan duren, udah gak seenak waktu muda. Baru makan 3 biji sininya berasa. Minum es teh udah kunang-kunang di sini kepala. Dulu es teh manis ya, manis banget.
Sekarang kalau pesen teh tawar anget ya. Udah ada saatnya hadirin. Mau nunggu apa hadirin? Kewajiban-kewajiban yang belum tertunaikan mesti ditunaikan. Itu poinnya. Jangan jadi yang tasta'jilun. Dan ini juga mohon maaf, hati-hati dengan istibta'. Buat siapapun boleh direkam lalu disebarluaskan. Hati-hati dengan istibta'. Istibta' itu adalah fase di mana seseorang ingin bersegera sukses, mohon maaf, padahal secara mental belum pantas. Hati-hati. Ingin segera, saya bisa kok. Seorang karyawan bekerja di sebuah perusahaan, dia ngerasa bisa untuk, saya bisa jadi owner. Dia maksain dengan berhutang, dengan riba, pokoknya saya jadi owner. Belum siap mentalnya. Dia nggak tahu susahnya jadi owner kayak apa. Dia nggak tahu ngatur SDM berjumlah 47 orang tuh mumetnya kayak apa. Dia maksain. Jeblok jemaah. Menyisakan hutang jumlahnya ratusan juta bahkan miliaran. Akhirnya dia memaksakan untuk tampil supaya meyakinkan jualannya. Saya harus beli mobil dengan tipe tertentu. Terus belakangnya di stiker bahwa perusahaannya ini dan itu. Plat nomornya juga harus dirancang dengan plat nomor nama-nama dirinya. Dia belum siap secara mental. Semuanya based on hutang, riba. Akhirnya mobilnya dicabut. Akhirnya rumahnya yang tadinya dibangun juga based on riba dicabut, ditarik. Dan akhirnya hadirin, come on, jangan mau tasta'jilun. Ini loh ayatnya jelas. Lima tasta'jilun. Kamu tuh kenapa sih maunya buru-buru banget? Berproses aja. Nikmati aja, jangan tergesa-gesa. Dan penyakit istibta itu menjangkiti hampir semua di antara manusia. Apa tuh penyakit istibta? Tergesa-gesa ingin terlihat sukses padahal belum mampu. Itu namanya istibta. Hati-hati ya jemaah. Udah sekarang mah punyanya apa? Ustadz saya punya motor Beat, dah pakai aja motor Beat. Sekarang punyanya apa? Saya mah kemana-mana naik hijet, udah naik hijet aja dulu. Paksain punya mobil, sedangkan kemampuan kita masih daya jangkau Honda Beat. Sebulan ngisi bensin 240.000 itu cukup. Begitu naik mobil, sebulan ngisi bensin 2 juta. Menghela napas, pusing, mumet. Kemarin ngontrak, ketika ngontrak itu daya wattnya 450 watt. Sebulan 50.000 itu cukup, bahkan 50.000 itu untuk 2 bulan. Rumahnya udah agak besar, gak cukup 450 watt. Karena ada apanya, ada AC-nya, dia harus menambah daya wattnya sampai di 3.300 watt. Pengeluaran per bulan untuk di rumahnya menyentuh angka 3 juta. Lalu pusing dia. Padahal rumahnya masih nyicil. Aduh hadirin, berat banget hadirin. Berat banget kalau nurutin gengsi. Gak usah gengsi-gengsian lah. Hidup mah punya, beli, belum punya sabar. Itu pakai rumus yang lama. Rumus kita yang lama. Tulis di kolom komentar teman-teman Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Rumus kita yang lama masih ingat gak? Mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi, jangan mudah-mudah berhutang. Ya udah terlanjur Ustadz, gimana ya? Kalau udah terlanjur, banyak istighfar, tutup sebisa mungkin, sesegera mungkin. Umur gak ada yang tahu, takut-takut kita mati membawa hutang. Ya kan mati nanti diputihkan. Hadirin gimana sih cara berpikir kita tuh kadang-kadang aneh. Riba dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Mati dalam keadaan masih meriba berarti masih dalam keadaan membawa dosa atau membawa pahala? Membawa dosa. Lalu dia seneng gitu. Kan kalau saya mati diputihkan. Lalu kita seneng gitu mati dalam keadaan membawa dosa riba? Jangan dong. Jangan hadirin. Jangan. PR banget. Ya kan diputihkan Ustadz. Iya diputihkan. Tapi kan kitanya meninggal dalam keadaan membawa dosa besar. Riba. Jangan.
Hindari. Udah terlanjur Ustadz buat pendidikan anak. Kita juga kadang-kadang harus benarkan cara berpikir. Berhutang itu untuk sesuatu yang menyebabkan kematian. Kalau nggak ada itu kita mati nih. Gimana Ustadz? Ya kalau anak saya nggak sekolah, malu sama tetangga. Tuh kan alasannya malu sama tetangga. Akhirnya bela-belain berhutang demi anaknya bisa punya apa sesuatu. Padahal harusnya itu unnecessary sebenarnya. Maksudnya daripada kita terjebak kepada dosa besar, biarkan anak kita berjuang. Dan kadang-kadang cara mendidik mereka itu bukan dengan terus menyuapi. Udah S1 disuapi. Ma tolong ya transfernya. Ma ini nih. Kadang-kadang cara mendidik mereka itu bukan juga dengan disuapi terus menerus. Kadang-kadang biarkan mereka berdiri sendiri. Nak, kamu udah sarjana, mama sudah tidak akan mensupport kamu lagi. Silakan kamu berjuang dengan dirimu sendiri. Justru kadang itu tuh cara membiarkan mereka tumbuh. Ustadz saya itu punya kakaknya itu mesti apa-apa minta bantuan saya. Kadang-kadang cara membiarkan itu bukan hal kejam untuk mereka. Tapi kadang-kadang membiarkan mereka berjuang dengan hidupnya, dengan keluarganya. Itu cara mendidik. Kak, dari tahun 2010 Kak sampai 2024 kakak minta gak pernah adik skip. 14 tahun. Berasnya kakak, adik yang nanggung, paket datanya kakak, adik yang nanggung, anak-anak kakak, adik yang sekolahkan, kakak bayar kontrakan, adik yang bayarkan, kakak butuh kendaraan, adik fasilitasi kendaraan yang adik punya. 14 tahun Kak. Mohon maaf ya di tahun 2025 kakak silakan mandiri. Kamu kejam banget jadi adik. Enggak kejam. Itu cara kita membiarkan mereka tumbuh dan kembang. Makanya kadang-kadang orang tua biarin anak yang ngontrak. Mama, aku mau nikah mama. Tolong siapin rumah 1, mobil 1, pembantu 5. Wow. Hadirin. Iya sih. Oke, hadirin punya. Oke, hadirin kaya. Tapi kan itu gak mendidik caranya. Melenakan anak tuh kayak gitu tuh salah satu. Nah, Papa sudah membiayai pendidikan kamu sampai sarjana. Papa sudah meyakinkan bahwa di meja makan kita yang terhidang adalah makanan yang halal. Papa sudah siapkan semuanya untuk kamu sampai Papa hari ini mengantarkan ke jenjang pintu pernikahanmu dengan laki-laki yang kamu pilih. Makanya jangan tinggal serumah sama Papa. Ngontrak di luar. Suruh ngontrak. Aduh mama tapi gimana sih, gang sempit. Nikmati hidupnya. Berproses. Anak-anak yang punya kebiasaan enak, template-nya enak. Dari awal enak, tinggal Mbak. Sama anak-anak yang memang template-nya dia pejuang, mentalnya pasti beda. Mentalnya beda. Ketika menikah, ngontrak dulu. Pah, pamitan dulu ya, adik mau membangun rumah tangga, doain rumah tangga adik ya, Pah, Mah, bismillah. Udah, adik, Papa ridho. Kamu yang nurut sama suamimu, pokoknya begini dan begitu, pesan-pesan Quran hadis disampaikan. Udah, bismillah dek, jalan. Didik. Jadi gak melulu tentang dilenakan dengan fasilitas. Mereka biarin suruh berjuang. Enggak tapi emang ada fasilitasnya. Ya udah nggak apa-apa, kalau emang udah ada mah nikmatin. Tapi kalau kita mau, mereka juga bukan hanya menjadi pewaris, tapi mereka bukan cuma pewaris, tapi mereka juga punya mental perintis. Harus tuh dilatih. Kita tuh duduk sama seseorang, kita bisa kenal kok. Ini mentalnya mental pewaris atau mental perintis. Kita tahu nih. Dari cara kita makan bareng, traktir makan aja, ketahuan mental orang ini apa. Kalau pas ditraktir makan, terus kita berangkat ke kasir, dia rebutan, jangan aku aja. Ini mental perintis nih insya Allah. Tapi kalau siapa yang bayar, aduh dompet saya ketinggalan deh. Ini mental pewaris nih. Kalau makan maunya ditraktir mulu, udah mental pewaris nih.
Tapi kalau pas mau bayar, jangan aku aja, jangan, mbak ini aja mbak ini aja, enggak mbak ini mbak kartu saja, mbak ini bayar pakai ini aja. Kedua-duanya punya mental perintis nih, mental perintis. Dan Nabi SAW sangat aware, berulang kali ya, saya pernah cerita, jamaah juga tahu kayaknya. Dan Nabi SAW adalah yang paling aware. Beliau tuh sangat menekankan soalan mental. Nabi punya beberapa ratus para pejuang-pejuang dakwah yang Nabi didik. Dalam kurun waktu 10 tahun, fase Madinah, percepatan Islam penyebarannya itu luar biasa. Coba bayangin hadirin, dari kecil. Wow, kota Madinah lalu menjadi Al-Munawwarah. Apa artinya Al-Munawwar? Cahayanya terus bersinar kemana-mana. Based on mental. Makanya kemarin masih ingat gak? Waktu kita belajar Quran surah sebelumnya tentang kisahnya Saba, kisahnya yang semut. Iya, Sulaiman. An-Nahl atau An-Naml ya, pokoknya di An-Naml ini. An-Naml yang kemarin belum lama kayaknya kan. Apa hikmah yang didapat ketika Ratu Semut bilang, ayo pasukan, masuk. Artinya kecil gak apa-apa, tapi harus punya visi yang besar. Gak apa-apa kecil, diremehkan, sering diinjak-injak. Yang penting kita harus punya visi yang besar. Ini hadirin, kita belajar di pagi ini. 5 tasta'jilun, jangan tergesa-gesa, nikmati prosesnya. Sulapan dengan yang berproses dari tempaan akan beda. Ditulis di kolom komentar. Sulapan dengan yang berproses penuh tempaan, hasilnya akan beda. Ini mah sulapan, tahu sulapan. Sama yang berproses dengan tempaan demi tempaan tuh hasilnya pasti beda. Maka 5 tasta'jilun, jangan tergesa-gesa, nikmatin aja prosesnya, nikmatin. Bisayyi'ati qablal hasanah. Dan kadang-kadang manusia itu mendahulukan yang buruk karena hawa nafsu dan egonya. Qablal hasanah, sebelum dia beramal yang baik dengan penuh ketaatan. Tadi kan hawa nafsu itu kan seringnya membuat kita porak-poranda kan. Hancur manusia karena nafsunya, karena egonya. Sedangkan dia tidak mendahulukan kebaikan, tapi yang didahulukan malah keburukan. Itu yang membuat manusia hancur.